Shalom Jemaat Tuhan, puji Tuhan dapat kembali berjumpa bersama saudara dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu hari ini, edisi 22 Januari 2023. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah sedang berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Sehari ini kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saat pagi hari ini. Haleluya. Sungguh Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tuhan izinkan bagi kita kembali untuk kita boleh datang di rumah Tuhan, bersekutu bersama, membawa segala korban syukur kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan mari jemaatnya dikasih Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Segala pujian, penghormatan, penyanjungan kami yang terbaik kami mau berikan kepadamu pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah.
sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jemaat Tuhan, saya jemput kita sekalian bangkit berdiri. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. To the King. Oh,
Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku, Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Layak disembah. Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami membawa segala korban syukur bagi-Mu, sebab Kau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang layak terima pujian. Hanya Engkau, segala kemuliaan, segala pujian yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu ya Bapa. Ini kerinduan kami, ini hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung, Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak ditinggikan. Yesus, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bawa korban syukur kita, penyembahan kita, pengagungan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak disembah, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak dimuliakan. Yesus Tuhan, kami sanjung, kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami agungkan Kau ya Tuhan. Allah kami yang mulia, Engkau ajaib, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Pujian kami bagi-Mu, hanya bagi Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Kau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan.
Yesus kau Tuhan, kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus kau Tuhan, kau Rajaku, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kau Rajaku. Haleluya. Segala pujian, penghormatan, penyanjungan kami hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak untuk kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk berbuat bakti bagimu. Mari Bapa, Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami saat pagi hari ini. Menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami, yang berseru memanggil nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. saya coba jemaat Tuhan bangkit berdiri. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanmu. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara.
memelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Halo, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ada sukacita di sana. Amin. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Wajah-wajah yang selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan bagi Amin. kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Tuhan adalah sumber segalanya. Tuhan adalah jawaban bagi setiap hidup kita. Amin. Sekali lagi saya rindu kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Dia adalah sumber pengharapan bagi setiap kita. Pengharapanku hanya Yesus saja, Yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan keselamatanku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat Dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yang menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat Dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat Dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia
Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi setiap kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur Tuhan memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada hari ini, dan kita mengucap syukur atas segala kebajikan Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan juga yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang baru pertama kali hadir, untuk kita bisa saling mengenal, kiranya tidak keberatan boleh berdiri sejenak untuk kita bisa saling mengenal dan sebentar akan didoakan. Ada yang baru pertama kali hadir? Di sana? Baik, kalau tidak ada, kita sambut saudara kita yang berulang tahun. Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri untuk kita doakan. Yance Pa Ngandahen Ni Putu Leni Anggreani, Nurisal James Harudin Marco, Marijan Patandianan, Listin Helenia, Edi Susanto, Happy Putri Yohanes, Astrid Nelawan. Ada yang hadir? Baik, mari kita doakan. Kami datang ke hadirat-Mu bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan, mengucap syukur atas segala kebajikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan usia saudara-saudara kekasih kami, yang kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, dan Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan, pembelaan Tuhan daripada segala yang jahat, dalam nama Tuhan Yesus dihalaukan semuanya, disingkirkan dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita sekali kembali untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Segala perkara kami hanya serahkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber jawaban dalam hidup kami. Engkau adalah segala-galanya bagi kami Tuhan. Dan kami hanya mau berserah dan percaya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu,
bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekali katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkan, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Allah kita. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bukti kasih-Mu yang nyata. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Semua karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah kiranya pujian penyembahan kami boleh memberkati Engkau Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami rindu, kiranya Engkau boleh berfirman kepada kami, nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau terangi hati dan pemikiran kami. Sehingga Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami akan mampu melakukannya. Sehingga dalam keseharian kami, firman-Mu lah yang kami hidupi dan kami lakukan dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha menghalangi kami untuk bisa konsentrasi mendengar firman-Mu, roh ngantuk atau apapun juga, kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita masih pada tema yang sama dan belajar dari berbagai hal dari pesan Tuhan ini. Filipi pasal yang keempat, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Filipi pasal 4, ayat 12 dan ayat 13. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan, kita akan baca. Ya, kita baca. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, pembacaan berikut kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Ya, kita baca. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Baik,
kita lanjut untuk belajar kebenaran firman Tuhan, masih tetap pada minggu-minggu yang lalu sampai kepada minggu hari ini, yaitu berharap untuk yang terbaik. Bersiap untuk yang terburuk. Nah, kiranya Filipi 4:12-13 ini selain dikhotbahkan dan dijelaskan setiap minggu, ini kiranya menjadi perenungan kita setiap hari. Dan di situ kita akan menemukan setiap hari ada hal yang baru yang Tuhan bukakan melalui Roh-Nya yang kudus untuk kita lebih mendalami setiap pribadi demi pribadi sehubungan dengan keberadaan kita setiap person itu. Dan kita akan menemukan luar biasa. Apa yang kita temukan untuk hari ini pada ayat yang sama, dikatakan seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan, karena dia sudah pernah alami. Jadi kekurangan bukan tidak akan pernah dialami oleh orang percaya. Ya. Aku tahu apa itu kelimpahan, karena dia juga sudah alami. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang percaya pun bisa mengalami kelimpahan. Jadi seimbang. Bukan hanya teologi penderitaan yang cukup lama menjadi kefanatikan kalangan kita, bahwa untuk hidup kudus dan menjadi orang kudus harus menderita. Tapi juga bukan hanya kelimpahan yang membuat seolah-olah kita kebal terhadap susah sengsara, ataupun juga kita tidak akan mengalami, tapi kita perlu memahami kedua-duanya ini. Dia katakan dia tahu yang dahsyat dalam kalimat berikut, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Nah, ini dia yang harus dicapai. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Saudara, kita harus mengakui secara manusia lahiriah tidak luput daripada proses-proses alamiah yang terjadi pada diri seseorang ketika dia menghadapi realita hidup itu, apakah itu kekurangan dan kelimpahan. Dikatakan, Paulus berkata, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Artinya, apapun bentuk pergumulan dan realitas hidup itu tidak mempermainkan dirinya. Dirinya tidak bisa dipermainkan oleh masalah. Sedangkan yang sering kita dengar, kita lihat dalam tayangan berita dan lain sebagainya, bahkan mungkin terjadi pada diri kita. Ada banyak peristiwa dalam hidup ini yang kita masih merupakan misteri dan rahasia. Artinya kita tidak tahu kenapa ini terjadi. Bahkan kita mengkalimatkan, mengapa ini harus menimpa hidupku. Dan itu tidak pilih umur. Ya, tidak pandang usia. Tapi Paulus berkata, tidak ada yang rahasia bagiku. Kata rahasia berarti dia tidak paham. Kata rahasia juga bukan hanya tidak paham, tapi tidak dan belum ada jawaban atas
apa yang dialami seseorang atas peristiwa itu. Kata rahasia juga merupakan ia stres, ia bingung, depresi, dan tertekan dengan persoalan itu. Tapi Paulus berkata, tidak ada yang rahasia. Berarti dia tahu itu. Tidak ada yang rahasia, berarti dia sudah punya jawaban dan dia tahu jawaban itu ada di mana. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa Tuhan menetapkan, kita sudah baca kan, Efesus 6:10 tadi, Tuhan menetapkan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mari kita renungkan. Jadi di sini kita sudah memahami mengapa kita dapat memahami mengapa kita menjadi orang percaya dan beriman kepada Kristus dan membuka hati menerima Dia di dalam kehidupan kita. Jadi jelas kita harus, dari sini kita bisa memahami bahwa Tuhan menghendaki pribadi-pribadi tangguh di dalam menghadapi segala sesuatu. Apalagi di akhir zaman. Dan kalau kita baca lebih lanjut ayat di dalam Efesus pasal 6 itu, di situ adalah Tuhan sudah memperingatkan bahwa musuh kita, apa yang kita hadapi di dunia ini, apapun bentuknya, ya, segala sesuatu itu tidak luput daripada juga bagaimana iblis berusaha. Mereka katakan bukan darah dan daging, tetapi oleh penguasa-penguasa dari kerajaan kegelapan dan juga roh-roh jahat di udara. Jadi kita sudah bisa merenungkan di sini mengapa Tuhan menetapkan setiap orang percaya harus kuat di dalam Dia. Bahkan juga dikatakan kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa? Karena setiap orang percaya bukan cuma terima Yesus, tapi begitu terima Yesus dan menjadi orang percaya, kekuatan kuasa Allah itu juga diberikan kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Markus 16. Bukan cuma dikatakan, bukan hanya dikatakan pergilah kamu beritakan Injil kepada segala bangsa, tapi dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, yaitu mereka akan mengusir setan-setan atas namaku. Diberi kuasa. Tetapi mengapa kuasa itu tidak nampak dan tidak dinikmati? Nah, ini kita mau masuk di situ. Dan mengapa Paulus boleh berkata di dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita renungkan ini. Sedahsyat itukah Paulus? Sehebat itukah? Ataukah hanya kata-kata suhesti? Tidak. Karena ini tidak berdiri sendiri ayat ini. Ayat ini menjelaskan bagaimana keadaannya terhadap ayat sebelumnya. Mengalami berbagai macam bentuk pergumulan hidup. Dan dia katakan, segala perkara dapat kutanggung. Kutanggung berarti dia alami itu. Terjadi padanya. Jadi makanya saya jadi kadang-kala jadi heran kalau orang hanya punya 2-3 ayat yang dia tahu, berani berkhotbah di atas mimbar dan kesana kemari keluar di YouTube. Padahal ini dia alami. Dan dia alami itu dan juga sekaligus bagaimana dia menanggungnya. Bukan karena dia, tapi karena Kristus. Ini tidak mudah, saudara.
Kalau orang yang berkhotbah di mimbar, kadang-kala kita selalu hanya kata-kata penghiburan kosong. Apa itu kata penghiburan kosong? Tidak ada keseimbangan tentang teologi penderitaan dan teologi kemakmuran. Selalu yang hanya diberitakan Tuhan bela, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, tidak akan menimpa padamu dan lain sebagainya. Paulus ditimpa, Paulus mengalami. Nah ini yang apalagi di akhir zaman ini yang perlu dipersiapkan pribadi-pribadi ini. Padahal kedua-duanya ini, kesenangan, kesusahan, kedua-duanya silih berganti dalam kehidupan kita. Sehingga muncullah istilah pergumulan hidup. Kalau semua mulus-mulus, tidak ada pergumulan, tinggal sama dengan orang yang antri. Antri pun juga pergumulan. Karena ada kadang-kadang ada yang menyerobot dan orang emosi. Nah, oke. Jadi tidak sesederhana itu. Tidak semudah itu. Terus apa yang dahsyat yang kita mau dalami di sini? Andai kata misalnya saya Paulus dan terjadi semua itu dan saya berkata bahwa segala sesuatu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Pertanyaannya, siapa yang kelihatan? Saya boleh berkata di dalam Dia, di dalam Yesus, aku dapat menanggung segala perkara di dalam Yesus yang menguatkan aku. Saudara bisa lihat Yesus yang menguatkan saya? Yang saudara lihat siapa? Orang kan? Orang yang saudara lihat. Kehidupan nyata ini real yang saudara lihat. Wujud tubuh orang itu siapa dia? Oh luar biasa ini, tangguh sekali ya. Ada apa ini? Saya teringat satu peristiwa yang tidak bagus sebenarnya untuk di ini. Tapi ini kisah nyata. Seorang suami yang dikecam oleh banyak orang. Karena istrinya tidak karuan. Dia dapati menyeleweng. Dan menyeleweng itu bukan cuma satu kali. Berkali-kali dan sembarang orang. Anehnya, ia selalu ampuni. Ia selalu dapat menerima kenyataan itu dan menghadapinya. Dan orang mulai provokasi. Memang ada bekal laki-laki, masa? Kalau adopsi banyak ini, tinggal siapa saja. Model begitu, perempuan begitu, buan di got begitu, macam-macam. Macam-macam. Karena apa saudara? Karena sambaran orang. Bukan cuma satu. Dan ini aneh kan? Tapi kalau secara kejiwaan tentu kita tahu, oh ini tentu ada kelainan jiwa. Kalau tidak hiper dan lain sebagainya, mungkin pokoknya kategori itu. Mungkin kalau kita kaji secara kejiwaan. Tapi kita masih mampukah orang mau mengkaji secara kejiwaan? Oh kita istri ini ada kelainan. Masih mampu suami bisa menganalisa begitu? Oh tidak. Bagian sini nggak naik. Ya, coba. Sampai orang bilang bodoh, laki-laki bodoh. Ini kisah nyata saudara. Tidak usah tanya siapa om, nggak bisa. Dan tidak usah berlama mau cari tahu. Capek saudara. Tapi itu real. Anak Tuhan. Dua-dua laki bini anak Tuhan. Artinya orang percaya, artinya orang ya, lebih istilah umumnya orang Kristen. Terus sesungguhnya kalau kita lihat, oh hebat ini orang, tapi sesungguhnya apa yang terjadi di dalam diri orang itu sehingga seperti itu?
Ya paling kita cara manusia kita kaji lagi secara fisiologis. Oh berarti DP laki juga sama sakit jiwa juga. Sebab dia biarkan saja dan dia terima saja apa adanya. Bayangkan apakah kita aja itu. Nah sekarang Paulus. Penderitaan itu saudara, ada penderitaan macam-macam. Tapi ada juga penderitaan batin. Kesusahan. Nah, mari, yang mana yang kita tertarik? Paulus yang tampil secara manusia, yang kita lihat kehebatannya dan ketabahannya menghadapi segala macam goncangan dan segala macam realitas hidup. Dan dia tetap eksis dan tetap melayani dan tetap taat kepada Tuhan. Atau kita tertarik, ada apa sebenarnya di dalam diri Paulus? Oke, dia sudah bilang itu Yesus. Oke, tapi kita tentu tidak boleh hanya stop sampai di situ. Oh, karena Yesus. Memang benar. Tapi bagaimana ya, Tuhan Yesus itu bekerja dalam dirinya dan bagaimana dia meresponi itu sehingga dia bisa menjadi kuat, tegar, kokoh kuat. Itu yang harus kita pelajari. Itu. Hamba-hamba Tuhan pernah juga dilanda suatu fenomena. Jadi ketika ada hamba-hamba Tuhan tertentu dipakai Tuhan dengan begitu rupa dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan? Waktu itu saya masih sekolah Alkitab dan di asrama calon-calon pendeta ini juga di asrama. Dia mulai pelajari bagaimana ini pendeta gaya berkhotbah, kemudian bagaimana DP suara, sampai ada satu teman bisa tiru mirip persis itu suara. Saya tidak pernah tertarik. Saya tidak pernah tertarik kesuksesan orang sampai setinggi manapun, tidak pernah. Yang saya tertarik selalu adalah apa yang dia lakukan sampai dia bisa seperti itu. Dalam segala perkara. Jadi kita tidak terpancing mengidolakan orang. Kita juga tidak terjerat untuk dimanipulasi. Tapi kita memahami. Dan kita juga tidak tertarik untuk jadi seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing Tuhan pakai seturut karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Bukan kita punya mau atur sendiri, kita punya pelayanan. Saya tidak pernah mimpi dan tidak pernah bercita-cita jadi gembala. Bahkan sedikit ekstrim yang saya mau pilih untuk pelayanan. Yaitu pelayanan yang mengagumkan orang terhadap kuasa Tuhan. Saya sudah ulang-ulang ingat saksikan. Kalau orang naik pesawat berdoa tiba dengan selamat, saya tidak. Semoga ada celaka. Ya, gila enggak? Supaya kalau sudah semua berantakan, saya akan keluar dengan kuasa Allah. Yang putus kaki saya ambil DP potongan, plak, berjalan. Ya. Yang putus telinga, ambil. Seperti karena ada tertuliskan siapa yang tebas. Yang tak keluar DP biji mata, pungut ulang. Kasih bersih sedikit, kasih masuk ulang. Itu angan-angan iman saya sampai setinggi itu. Dan tidak terjadi apa-apa dan untung tidak terjadi. Kalau terjadi sendiri juga konyol mati. Kalau mati masih bagus, masuk surga kan? Kenapa? Karena kita punya mau atur itu pelayanan diri sendiri. Dan andai kata itu terjadi, apakah nama Tuhan dipermuliakan? Tidak. Yang dapat undangan sana sini berkhotbah Martino. Kenapa? Pesawat jatuh, orang tak putus-putus kaki. Ini pendeta satu yang masih muda remaja, sambung orang punya kaki, biji mata dia kasih masuk ulang dan semua berjalan. Yang berjalan ini zombie atau orang?
Pernah saudara memiliki iman percaya seperti itu? Sudah setingkat itu. Padahal masih remaja, jangkauan iman setingkat itu. Tapi belakangan, pica usus buntu baru sadar. Kalau tidak pica, tidak bertobat. Bertobat apa? Kesombongan rohani dan iman konyol. Nah, jadi disinilah kita perlu bukan tertarik dengan apa yang kelihatan. Ada apa di dalam Paulus ini? Ada apa? Oh, ada Yesus yang menguatkan saya. Yo, tapi bagaimana itu Yesus bekerja sampai bisa menguatkan kamu? Dan kamu itu apa yang kamu lakukan terhadap kuasa Tuhan sehingga kamu bisa kuat? Itu seharusnya yang didalami. Saudara tidak akan terpengaruh dengan apapun. Tidak akan merasa ada di awan-awan ketika dipuji. Tidak merasa tercampak di sampah ketika dicelah. Dan kita bisa tetap kokoh, teguh berdiri. Nah, kembali ke sini. Ya, supaya kita bisa menikmati iman percaya kita seturut apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya akan mulai lanjutkan dengan membantu pertanyaan. Saudara menikmati iman saudara? Menikmati? Di dalam Yesus Kristus saudara menikmati iman saudara? Iman percaya saudara? Atau tertekan? Aduh, ada lagi firman begini, beratnya ini, lagi berat, dan lain sebagainya. Oke, kita mau belajar sekarang, kenapa Paulus ini setangguh itu? Apa yang Tuhan kerjakan pada orang ini? Tapi sebelumnya itu, mari kita memulainya dulu dengan bersiap untuk yang terburuk. 1 Tesalonika 3. 1 Tesalonika pasal 3. Saudara, di Tesalonika terjadi satu, ya katakanlah musibah atau pokoknya umat Tuhan sedang berada dalam penderitaan yang sangat. Dalam kesusahan yang luar biasa. Dan Paulus sangat paham bahwa apa yang namanya penderitaan atau kesusahan, sekecil apapun tidak bisa dianggap remeh. Kenapa? Kita baca. Ayat 1 saya baca, 1 Tesalonika 3. Oleh karena itulah dia mulai kirim Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Ganti. Iya. Jadi Paulus mengirim Timotius untuk cari tahu bagaimana keadaan mereka dan menghibur dan menguatkan iman mereka. Ayat 3 saya ya. Perhatikan ini ayat. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Perhatikan ini ayat. Kita ditentukan untuk itu. Jadi berarti tidak ada yang luput. Setiap orang akan mengalami apa yang namanya suka dan duka. Jadi bukan hanya teologi kemakmuran, tapi juga teologi penderitaan. Tapi bukan cuma penderitaan, karena ada juga kelimpahan. Tapi yang jelas,
Inilah yang silih berganti dalam hidup kita hari-hari, hanya tinggal bergantung apa bentuk peristiwanya dan masalahnya. Kita ditentukan untuk itu. Berdasarkan ayat ini juga, kemudian saya mendapatkan satu kalimat hikmat. Bahwa sekecil apapun kesulitan itu mampu menggoyahkan iman. Ini dia ayatnya tadi. Paulus khawatir jangan jemaat yang ada di sana yang dalam kesusahan ini goyang imannya karena kesusahan itu. Ayat 4, saudara baca. 2, 3. Ya, telah terjadi. Saya baca 6. Tetapi sekarang, ini hasilnya. Setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu sama-sama. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh iman. Goyah, jemaat Tesalonika goyah? Tidak. Secara manusia dan secara tanggung jawab pastoral, Paulus tahu bahwa ini tidak mudah. Maka dia mengirim Timotius. Sampai di sana, Timotius melihat luar biasa jemaat. Luar biasa. Nah saudara, mungkin kita sudah pernah lewati dan alami. Ada saat bencana besar menimpa kota ini. Dan tentu masing-masing akan punya pengalaman iman bagaimana Tuhan yang memberikan kekuatan dan bagaimana ia menjadi kuat. Jadi memang di sini kita menemukan bahwa bagaimanapun juga setiap kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Dengan kata lain, menikmati iman percayanya. Mari kita baca supaya kita paham bahwa kita harus menikmati iman percaya kita. 1 Korintus 15 ayat 2. Nanti sebentar kita akan mendalami bagaimana menikmati itu. 1 Korintus 15 ayat 2. Oke, 2, 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya berarti ada memang bagian kita. Bagiannya Tuhan memberikan anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Untuk urusan akhirat. Tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Selanjutnya, untuk menjalani hidup di dunia, Dia memberikan dan menyediakan janji-janjinya untuk kita sampai akhir selesai hidup ini dengan mengimani dan hidup oleh iman. Nah, sekarang dikatakan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, untuk menjawab ini kita baca dulu. 2 Korintus 13 ayat 5. Untuk kita boleh mendeteksi diri kita sendiri. Apakah iman percaya ini saya ini sia-sia atau tidak? Kalau tidak sia-sia berarti saya bisa nikmati hasilnya. Oke? 2 Korintus 13 ayat 5, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman?
Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Jadi sebenarnya saudara, kita tidak usah menunggu ada peristiwa-peristiwa menimpa hidup kita secara khusus, tidak perlu. Sebab sebenarnya setiap hari yang kita jalani, apa saja bentuk realita hidup itu adalah tantangan iman, bukan cuma tantangan hidup. Bukan hanya pergumulan hidup, tapi juga sekaligus pergumulan iman. Disinilah kita terlatih. Untuk iman kita punya potensi sampai di mana, dan pertumbuhannya sedewasa apa, disinilah setiap realita yang kita hadapi. Nah, ini kita mulai masuk ya, untuk menjadi kuat seperti apa yang dialami Paulus. Tapi sebagian besar umat Tuhan tidak mau mengalami ini hari-hari sebagai ujian iman. Setiap realita adalah ujian iman, sehingga membutuhkan peristiwa khusus yang menimpa dirinya sebagai ujian iman, dan belum tentu dia tahan karena tidak siap. Nah, disinilah saudara. Ini dulu ya, secara umum dulu. Nanti kita masuk lebih dalam. Ini dulu. Ujilah dirimu sendiri. Luar biasa kan? Mana ada sekolah yang disuruh ujian sendiri, bikin sendiri DP soal kamu ujian sendiri, enggak kan? Nanti uji dirimu sendiri. Dari mana? Dari hari-hari ini yang kita hadapi. Kenapa? Karena apapun bentuk ujian itu, semua adalah menyangkut pembentukan diri dan ketahanan iman kita. Masih ingat Ayub? Hancur-hancuran, habis-habisan. Dan iblis hanya punya satu tujuan, menghancurkan iman Ayub. Bukan, dia tidak punya urusan dengan harta. Kenapa dia kasih habis harta? Siapa tahu imannya goyah. Iblis tidak berurusan dengan anak-anak Yakub. Kenapa Ayub? Kenapa dia habisi? Siapa tahu Ayub menyangkal Tuhan, ternyata tidak. Jadi sebenarnya tujuannya, jangan lupa saudara, apapun yang kita hadapi, jangan lupa, jangan kita cuma tahu hafal itu ayat, Tuhan turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan, padahal cuma tahu. Jadi sebenarnya kita harus memahami apapun yang kita hadapi hari-hari, semua adalah untuk membentuk kita serupa dengan Kristus. Kalau kita bisa nangkap seperti ini, barulah kita bisa menyerahkan hidup, menyerahkan segala-galanya ke dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau tidak, kita yang akan hadapi dengan pikiran sendiri, kehendak sendiri, dan perasaan sendiri. Dan kita hadapi dengan cara daging. Nah ini dia. Jadi jangan pikir, bukan main Paulus. Aku cakap menanggung segala sesuatu. Di dalam Dia yang menguatkan aku. Menguatkan bagaimana? Nah ini. Ini dulu yang harus dihadapi. Ini dulu yang harus dipahami. Tujuan daripada semua realitas hidup kita. Tapi kalau kita bukan orang percaya,
Ini kita cuma anggap peristiwa-peristiwa hidup. Cuma biasa saja. Padahal tujuannya membantu kita. Untuk kita juga sekaligus membantu dan sekaligus itulah pengalaman iman yang dihasilkan yang kita alami. Kenapa saya bisa mengampuni ya? Kenapa saya bisa memaafkan? Kenapa saya bisa mengendalikan diri? Kenapa? Itu hasilnya. Hasil dari iman harus dinikmati oleh orang percaya. Gara-gara mimbar hanya mengajar iman adalah sebatas jawaban doa, maka orang baru sabar iman untuk doanya dijawab. Apalagi kalau sakit. Segala penjuru pendeta datang mendoakan dia. Nah, mari kita renungkan. Ini. Nah, terus bagaimana prosesnya? Oke, kita buka ayat firman Tuhan. Ya, saya tidak sulit lagi menjelaskan ini prosesnya. Karena sebagian sudah dijelaskan minggu lalu oleh Ibu Gembala. Yohanes 15. Tinggal kita mendalami lagi. Supaya kadang inilah prosesnya. Yohanes 15 kita mulai dari ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Baca sama-sama. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke, saya akan bawa saudara untuk supaya mendalami apa itu aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Atau aku, kamu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Orang melogikakan begini. Kita, ini Yesus di dalam kita. Berarti Yesus di dalam kita di luar. Terus aku di dalam Yesus. Aku di dalam Yesus. Aku Yesus di dalam, aku di luar. Enggak, bukan itu. Kenapa? Kenapa mau bawa putar-putar dengan logika begitu? Sedangkan ini sudah jelas tentang pokok anggur kok. Ya kan? Nah, jadi nanti di dalam ayat ini juga berikutnya kita akan temukan. Luar biasa. Jadi yang jelas sudah ada dia punya penjelasan di sini. Tidak ada ranting yang bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak melekat pada pokok anggur atau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Oke, sejauh ini bagaimana saudara memahami ini ayat? Dan sejauh ini sudah berbuah? Kalau kata berbuah saya sederhanakan. Berhasil. Saudara sudah menikmati hasil dari iman saudara? Nah, kalau tidak mau menikmati hasil dari iman saudara kita, terus benarlah itu ayat berkata, kecuali sia-sia saja kamu menjadi percaya. So baca tadi ya. Kalau sia-sia saja kita menjadi percaya, nah untuk apa terima Yesus? Oh, saya mau masuk surga. Iya, tapi anak kan belum mati. Apalagi masih muda. Ya kira-kira Tuhan panggil itu umur 80. Masih lama ya. Iyo. Nah sekarang bagaimana menjalani di sampai umur 80? Nah ini dia masalahnya. Kita jadi, kita sudah jadi orang percaya, sudah jadi anak Tuhan. Sudah setia beribadah. Terus apa gunanya kesetiaan beribadah itu kalau tidak menikmati hasil dari iman percaya? Ya kan? Berarti sia-sia kan? Oh haleluya. Tak tumpah. Kemudian bukan cuma beribadah, sudah
melayani Tuhan di bidang pelayanannya masing-masing. Dengan susah payah, karena apa jadi pelayan Tuhan itu? Aduh, ketat sekali peraturannya. Tidak usah bilang melayani mimbar, melayani jadi penerima tamu saja. Aduh, tidak boleh terlambat, masa tamu duluan datang baru penerima. Ya kan? Berarti kan berat itu kan kita hadapi semua. Nah ini dia. Baru-baru ini berkat buat saudara ya, mumpun saya ingat bicara soal penerima tamu. Itu kan yang paling ringan kan? Kalau tidak usah angka-angka ini, tidak usah ini apa semua. Saya bulan lalu, masih Januari ya. Awal bulan ini kan selalu awal tahun itu. Awal bulan selalu ada sidang sinode. Kemudian dapat voucher untuk tinggal di hotel. Ini saya mau bagikan ini. Sepanjang pelayanan ini sudah berbagai macam hotel yang pernah saya diberikan untuk tinggal dalam bertugas, entah di kota mana saja. Tetapi saya selalu mempelajari. Mulai dari masuk sampai ke dalam dan sambil menikmatinya saya pelajari segala sesuatu. Kenapa? Karena ini adalah bisnis jasa, bisnis menjual jasa. Semua bisnis yang menjual jasa, kita itu budak. Yang bos itu pembeli, konsumen itu bos. Kecuali bukan jual jasa. Ya. Jadi saya perhatikan. Dan saya masuk di hotel, sepanjang saya masuk selama ini, belum ada punya pelayanan sebegitu rupa. Kenapa saudara? Luar biasa penerimaannya. Kita tidak pernah dibiarkan, misalnya kita jalan begini kayak orang cari-cari sesuatu, langsung segera ada yang datang, Pak bisa saya bantu? Masuk di ruang makan breakfast, sudah jejer ini petugas, semua sudah ram-ram. Selamat pagi Pak, keluar suara. Kita punya penerima tamu, mudah-mudahan minggu depan sudah demikian. Jadi mereka, karena namanya penerima tamu, mereka yang menyambut kita. Bukan kamu yang duluan kasih tangan. Itu penerima tamu. Jadi saya sudah sampaikan kepada koordinator ASER, ini perlu kita ini. Tidak boleh dunia sekuler lebih bagus dari gereja, tidak boleh. Tapi ternyata gereja selalu terlambat. Nah ini belum terlambat. Sekaligus saya ingat membahas itu, saya bagikan. Mau check out. Semua sudah berkurang. Ini hotel bintang 5 saudara. Bukan hotel peku-peku. Nah ini dia. Ini contoh. Dalam arti kata, pelayanan itu begitu di bidang apa saja ada ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita lakukan. Ini kalau secara umum itu namanya job desk-nya. Petunjuk kerjanya bagaimana. Nah kalau kita sudah jadi pelayan Tuhan sekian lamanya, terus kita tidak nikmati iman percaya kita masih bingung kalau menghadapi masalah dan ini dan itu dan ini dan itu. Paulus berkata, aku cakap menanggung segala sesuatu dan segala perkara di dalam Dia yang menguatkan aku. Tidak ada rahasia bagiku. Nah kalau seperti ini, tidak ada rahasia bagiku.
Yang kita mau cari tahu itu bagaimana kekuatan Dia yang menguatkan aku. Bagaimana ini sesuatu yang terjadi dalam diri Paulus. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam dia. Makanya tadi kita kembali kepada di dalam dia. Kamu di dalam aku di dalam kamu. Oke. Jadi sekarang saya rinci dulu supaya gampang, ya, supaya saudara tidak sia-sia dan saya tidak sia-sia iman kita. Kita nikmati hasilnya, bukan cuma kami klaim janjimu. Oh memang pergi coba klaim. Tuhan kita tiap pusing dengan apa klaim. Ini. Yesus di dalam kita. Kapan itu terjadi? Saudara selesai modul 1 saja sudah bisa jawab. Apalagi kalau saudara selesai modul 5. Kapan terjadi Yesus di dalam kita? Kapan? Kapan? Pada saat terima Yesus. Nah, harus ya. Jadi soalnya PKS so pintar. Ini teologi dasar, so gampang. Sehingga saudara berhadapan dengan sudah STH, belum tentu saudara kalah untuk berdebat. Tapi kita tidak diajar berdebat. Tapi yang jelas adalah ini. Kapan? Pada saat kita menjadi percaya, menerima Dia. Ini dia. Iya, makanya kalau orang dibimbing terima Yesus, sesudah itu, sebelum dibimbing terima Yesus, kan biasa ditanya, Tuhan Yesus ada di mana? Dia akan jawab, di sorga. Ya kan? Salah? Tidak salah. Setelah sudah dibimbing dan lain sebagainya, kemudian didoakan untuk terima Yesus, ditanya ulang, Yesus ada di mana? Di hati. Ini. Jadi di hati ada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Sudah terima Yesus. Percaya? Amin? Iya. Berarti sudah ada Tuhan Yesus kan di hati. Berarti sudah ada sesuatu yang dahsyat. Berarti sudah ada suatu kuasa yang ada dalam diri kita. Kenapa? Ini bukan kuasa yang main-main. Kenapa? Karena dengan terima Yesus, kita tidak binasa. Tapi kita beroleh hidup yang kekal. Luar biasa, tembus sampai di akhirat. Nah, karena saudara dan saya belum mati, masih tinggal di dunia ini dalam perjalanan hidup. Ya ambillah yang paling top 80. Capeknya. Kasihan opa. Sobongko. Angkat kaki sebelah. Ya kan? Nah, ini di dunia yang dialami Paulus di dunia. Kelimpahan kekurangan juga terjadi di dunia. Semua urusan yang ada di dunia. Jadi bingung, jadi stres, jadi depresi, putus asa dan lain sebagainya. Sampai kepada yang paling konyol bunuh diri. Semua di dunia. Beratnya itu. Jadi kita butuhkan kekuatan kuasa Allah ini di mana? Di dunia. Menghadapi apa? Menghadapi berbagai realitas hidup ini di dalam kehidupan kita. Ini.
supaya kita tidak dibuat mainan. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan menetapkan ketika sudah lahir baru jadi orang percaya, maka dikatakan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Berarti iman urusan sorga so beres, dan supaya kita bisa selesai sampai di akhir, Yesus tinggal di dalam kita. Pertanyaannya, apakah saudara juga di dalam Yesus? Apakah saudara? Yesus benar sudah ada di dalam. Terus saudara di mana? Oh, karena Yesus di dalam, kita di luar, kasihan. Kalau tidak, kita tidak kasih tampak. Karena kita sudah kasih tampak, jadi dia di dalam, kita di luar. Tapi Tuhan berkata, kamu di dalam aku dan aku di dalam. Aku dalam kamu, kamu dalam aku. Berbuah lebat. Bahkan firman Tuhan juga minggu lalu mengatakan, kamu di dalam aku dalam kamu, kamu dalam aku, maka minta saja apa saja. Nah, berarti itu menikmati kan hasilnya. Diberikan kepadamu. Disinilah masalahnya. Di sini masalahnya. Sudah ada Yesus di dalam kita. Harusnya kita nikmati kehadirannya. Kita nikmati kekuatan kuat kuasanya di dalam menghadapi hidup hari-hari. Sehingga berbuah, ada hasil. Hasil yang kita persembahkan sebagai buah iman kita kepada Tuhan. Dan juga hasil daripada ketaatan percaya kita kepadanya. Sehingga kita menikmati hasil iman kita. Sudah dijamin. Jadi bagaimana ini supaya terwujud? Dia di dalam aku di dalam dia. Nah, ini dia. Mari kita buka. Ayat yang pasal yang sama, pasal 15 tadi. Ayat 5. Akulah sama-sama pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kalau makin saudara dalami, makin saudara renungkan, bisa jadi tambah lebih bingung. Tapi mari kita belajar. Itu jaminannya. Jaminan hasilnya. Tinggal prosesnya. Dia nyata-nyata sudah ada di dalam kita. Terus bagaimana kita di dalam dia? Nah, inilah. Ayat lanjut kita baca, akan dijawab di situ. Jelas di sini ya, kita tidak bisa apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, jadi penekanannya ini bukan dia di dalam aku. Tapi barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kita tidak tinggal di dalam Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sangat jelas kan? Jadi penekanannya di sini itu kan bagaimana kita harus ada di dalam dia. Karena dia sudah ada di dalam kita. Kenapa bisa dia dalam kita? Karena kita sudah bertobat, kita minta ampun, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa, kita buka hati, kita undang Yesus masuk, dia di dalam. Nah sekarang, berapa banyak orang yang sudah terima Yesus, tapi tidak mampu berbuat apa-apa? Berapa banyak orang yang sudah jadi orang percaya, tetapi tidak menikmati iman percayanya? Berapa banyak orang yang sudah menjadi orang percaya, tetapi juga masih dipermainkan dengan masalah hidup? Makanya dikatakan,
barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini yang harus kita lakukan. Karena ini bukan Tuhan yang, bahagianya Tuhan tinggal dalam kita. Bahagianya kita tinggal di dalam Dia. Nah, ayat 7 menjadi jelas. Sama-sama. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekarang jelas ya? Jelas. Bagaimana itu tinggal dalam Dia? Sekarang ada kata lengkap dan kata yang lebih jelas. Bagaimana itu tinggal di dalam Dia? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Oleh iman Yesus, pertama kali kita menjadi percaya, oleh iman kita buka hati dan terima Yesus. Oleh iman. Wujudnya kita tidak lihat kan? Tapi oleh iman, roh itu, roh yang baru digantikan dan menjadi roh yang tak, dan Yesus ada di dalam. Terus bagaimana kita di dalam Dia? Bagaimana kita menikmati Yesus yang ada di dalam kita? Kita harus tinggal di dalam Dia. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Dia? Wujudnya bagaimana? Caranya bagaimana? Sedangkan Dia ini hanyalah oleh iman. Sederhana. Yohanes 1 ayat 1. Pada mula pertama adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Nah ini. Logika kita mulai jalan. Oh, bukankah itu tetap bahwa Dia di dalam kita? Jangan lupa. Kapan kita di dalam Dia? Kapan kita dalam Dia? Sekarang menjadi jelas ya. Bahwa iman kita ini harus diisi dengan firman. Diisi dengan firman. Diisi dengan firman. Firman tinggal firman. Ayat tinggal ayat. Dia hanya sebuah tulisan dan kalimat. Kapan kita nikmati kuasanya? Kapan kita nikmati kata-kata yang ada dalam kalimat firman itu? Pada saat kita lakukan. Nah, itulah tinggal di dalam Dia. Lakukan. Lakukan, 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 lakukan ini. Barulah kita nikmati iman percaya kita. Ketika iman tanpa perbuatan melalui firman yang harus jadi perbuatan iman, maka sia-sia. Kita cuma tahu ada ayatnya. Ada ayatnya. Dan kita kadang-kala ada yang berdoa pakai ayat untuk mengingatkan Tuhan dan mengkomplain Tuhan. Tapi kalau kita tidak lakukan itu ayat yang kita pakai komplain, tidak usah harapkan apa-apa. Ini, bisa nangkap apa yang saya jelaskan? Bisa ngerti? Ini. Kapan kita di dalam Dia? Pada saat firman yang ada di dalam ini kita lakukan. Tapi kalau kita jadi orang percaya terus tidak ada firman, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah pusing dengan firman, terus apa yang kita mau lakukan? Tidak mungkin kita melakukan apa yang kita tidak tahu kan? Makanya kita harus tahu dulu. Makanya kita harus baca firman. Sudah baca tidak mengerti, makanya kita harus belajar firman lewat pemuridan. Nah ini saudara. Jadi bukan janji kosong, bukan angan-angan kosong. Dan juga bukan kalimat-kalimat suhesti dari atas mimbar untuk membangkitkan orang punya keyakinan supaya percaya apa yang diminta Tuhan kasih, apa yang diminta Tuhan kasih. Lakukan firman. Tidak lakukan firman tidak ada apa-apa.
tidak lakukan firman, setelah menjadi orang percaya kita tidak lakukan firman, berarti kita juga punya iman sia-sia. Cuma capek dengan segala macam kegiatan ibadah dan kegiatan pelayanan, lama-lama kita capek. Apa yang membuat kita capek? Masalah-masalah hidup. Kehidupan hari-hari. Capek saudara. Tidak gampang menghadapi apa saja pergumulan itu. Tapi kalau kita, Yesus sudah ada di dalam, firman-Nya juga ada di dalam, tinggal kita jalani. Kalau kita jalani berarti kita menyatu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita lakukan berarti kita menyatu dengan Tuhan. Itulah arti kita di dalam Dia. Jadi bukan teologi teka-teki, bukan. Atau teologi yang membingungkan. Dia di dalam aku dalam Dia. Ini bentuknya. Ini bentuknya. Nah, dengan demikian maka kita pun menikmati hasilnya. Dan saudara tahu, bagi seorang yang menjalani kehidupannya dan sebagai orang percaya dan menikmati hasilnya, itu akan semakin membakar roh kita untuk menyala-nyala ikut Tuhan. Oke, kita akhiri dengan 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Iya, sama-sama baca. 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ya, siapa yang lebih besar? Ya, jadi sinilah yang dikatakan, sebab roh huruf besar yang ada di dalam kamu, so ada, kecuali tidak ada, ya, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu yang harus kita selalu ingat. Puji Tuhan. Selamat menikmati iman percaya di dalam menjalani tahun 2023. Dan kita senantiasa berharapkan yang terbaik dan selalu bersiap dalam tetap kokoh kuat, tidak tergoyahkan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Harapanku hanya Yesus saja. Amin. Amin. Yang mati atas Golgota. Amin. Yang gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Ayat 2. Yang membelaku dalam pencobaan. Amin. Bebaskan dengan kuasanya. Haleluya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Amin. Oh Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat
harapanku. Terima kasih Tuhan, karena setiap hari yang kami hadapi selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya segenap kehidupan kami taruh di dalam kekuatan kuat kuasa-Mu. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengenal setiap pergumulan daripada jemaat Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan meluputkan segala perkara yang jahat yang datangnya daripada kuasa si jahat yang mau menghancurkan mereka. Mereka tetap boleh berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kuatkan, teguhkan, hiburkan, sembuhkan seluruh jemaat-Mu. Apapun pergumulan mereka. Mereka semakin memahami. Supaya mereka dapat berada di dalam Engkau. Karena Engkau sudah ada di dalam mereka. Tetap teguh dan tetap melaksanakan kebenaran firman. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami akhiri ibadah kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Bapak Presiden dan wakilnya dan seluruh aparat pemerintahan, tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan juga desa-desa dan dusun-dusun. Kiranya semua aparat diberikan roh takut akan Allah, roh hikmat, akal budi. Mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati juga pihak keamanan yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga negeri kami. Baik TNI maupun kepolisian, semuanya Tuhan memberkati. Memberkati akan seluruh umat-Mu Tuhan. Di dalam segala apa yang sudah mereka kerjakan, yang mereka sudah berpartisipasi dalam segala hal buat pekerjaan-Mu, kembalikan dengan limpah berkat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus, sumber pengharapan. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Akhir kata, di tahun 2023, pesan Tuhan berharap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Tuhan Yesus memberkati.